Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Ya Rabbi, izinkanlah aku kembali padamu. Meski mungkin takkan sempurna, aku sebagai hamba-Mu. Ampunkanlah aku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Sang Maha Pengampun dosa. Berikanlah aku kesempatan waktu, aku ingin kembali dan meski tak layak sujud padamu, dan sungguh tak layak aku. Acara silaturahim Amalia Ramadan tahun 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 April tahun 2023 dengan tema Qawali Berbagi Sepenuh Hati. Kita buka dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan membaca surat Al-Fatihah, kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apa yang kita lakukan mendapatkan perlindungan, mendapatkan barokah, ya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya buka dengan pembacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu membaca ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ananda Arsil, santri kelas TPQ Nurul Jihad. Beliau Ananda ini kelas 3 SD di SDN Kalibaru 05. Pada Ananda Arsil silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat wa man kana minkum maridan aw ala safarin wa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal
أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر واصبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kepada Bunda Arsil. Semoga yang membaca dan juga yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia Amalia Ramadan dari Kowani pengurus Kowani tahun 2023. Ketua Bidang Agama yaitu Ibu Dr. Anda Haja Siti Mariam Tohari MPD. Pada Ibunda disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Yang terhormat Ketua Umum Kowani Ibu Dr. Insinyur Dwi Warubianto Wiyogo MPD. Yang kami hormati Ketua Kowani, Koordinator Bidang Agama, Hukum dan HAM, Profesor Dr. Masyita Husna MAG. Alhamdulillah setelah muter-muter jalan ketemu juga. Yang kami hormati Ibu Heriana, Ketua Kowani yang berkenan hadir juga. Kemudian pengurus DP dan Ustadz Mustaqim sebagai Ketua DKM Masjid Nurul Jihad. Beliau juga adalah penyuluh agama Islam nasional dan alhamdulillah sebagai pembina masyarakat yang ada di Kampung Nelayan sini. Subhanallah, suami istri Ibu, beliau diskenariokan oleh Allah untuk membina masyarakat yang ada di Kampung Bapak Mustaqim. Iya, ini rupanya punya sejarah panjang sejak orang tua beliau masih ada di Jakarta ini. Jadi beliau sebagai birrul walidain melanjutkan perjuangan orang tua yang mendirikan masjid ini. Yang kami hormati Ibu Sekjen dan seluruh ibu-ibu sekalian, ibu-ibu keluarga besar yang ada di wilayah ini, termasuk cucu-cucu eyang ya, anak-anak yatim. Semoga kita semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah atas izin, ridho dan inayahnya hari ini kita dapat silaturahmi di bulan yang suci pada tahapan ketiga ini di Masjid Nurul Jihad. Mudah-mudahan Allah banyak memberikan keberkahan kepada kita dan insya Allah acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ketua Umum yang kami hormati, kegiatan Amalia Ramadan Kowani berbagi sepenuh hati pada tahun 1444 Hijriah atau 2023 kali ini kerjasama antara bidang agama dan bidang soskeske. Kalau 2 tahun berturut-turut kemarin bidang agama dengan bidang hukum, kali ini kita ingin menyapa keluarga yang ada di sini sehingga kita kerjasama dengan bidang soskeske. Ibu Ketua Umum yang kami hormati, bersyukur kepada Allah bahwa dari kumpulan zakat, infak, sedekah dari pengurus Kowani di bawah pimpinan Ibu Ketua Umum, alhamdulillah dana ini bisa kita berdayakan dan kita manfaatkan untuk memberikan tali kasih sebagai wujud implementasi dari nilai-nilai ibadah puasa, yaitu membangun kesalehan sosial. Ada kesalehan yang kita bangun bagaimana kita merasakan menambah kasih sayang dengan saudara-saudara kita. Tadi pagi Ibu, kami sudah melaksanakan acara serupa dengan Yayasan An-Nur yang ada di Tapos, Depok. Alhamdulillah Ibu Ketua Yayasan menyampaikan salam untuk Ibu. Tadi juga berkenan hadir dan anak-anak subhanallah wanita semuanya Ibu cantik-cantik, solehah-solehah
dari TK sampai perguruan tinggi diasuh di rumah yatim duafa tersebut. Kemudian pada kesempatan ini mohon izin tali kasih dari Kewani yang kita berikan baik dari kepada Yayasan An-Nur maupun yang ada di masyarakat di sini, yaitu kita menyampaikan kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan ini menambah perbendaharaan atau perpustakaan di sini. Kemudian kepada saudara-saudara kita yang ada di sini, insya Allah Kewani memberikan tali kasih berupa sedikit rezeki dan juga ada sedikit bingkisan, boleh jadi nanti bisa untuk semuanya. Kami juga menitipkan takjil untuk nanti sore juga makan malamnya supaya masih segar, maka kami mohon bantuan dari BKM di sini untuk UKM yang ada di sini untuk menyiapkannya sehingga nanti kalau jam 5 rasanya masih segar, sehingga puasa kita akan semakin terasa nikmat. Kenikmatan orang yang berpuasa adalah ketika kita berbuka puasa dan nanti ketika ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibu yang kami hormati, mohon berkenan apabila ibu ada waktu dialog dengan perempuan di sini pada umumnya wanita pesisir ya, istri nelayan. Kemudian yang pada umumnya kalau nelayan sedang berlayar itu ibu-ibunya perlu mendapatkan pembinaan dan sebagainya, begitu ya Pak Mustaqim. Sebagaimana tadi diharapkan oleh An-Nur, itu sangat berharap apabila ada mahasiswa KKN boleh untuk bisa membantu di masyarakat sini. Ibu Ketua Umum, itulah barangkali laporan pengantar kami. Mohon berkenan Ibu untuk bisa memberikan arahan struktur dialog yang sebelumnya tentu nanti Ustaz Mustaqim akan menyampaikan gambaran sepintas tentang kondisi masyarakat yang ada di sini. Demikian atas perhatian Ibu, Bapak, pertolongan dan bantuan dari Ibu Nasda dan Ustaz Mustaqim, maka acara ini bisa berjalan. Bapak Mustaqim ini kebetulan ketika kami tugas di DKI memang merupakan tim dakwah Ibu yang baik, sehingga ini berlanjut mudah-mudahan sampai jangka yang panjang. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Semuanya kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah sebagai rangkaian ibadah amaliyah Ramadan kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Cara selanjutnya itu ucapan selamat datang dari Ketua DKM atau dari Ketua Yayasan Ruhama Mukti kepada Bapak Ustaz Mustaqim, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya sangat berbahagia hari ini kita dikunjungi oleh pengurus Kewani hari ini, yang sangat berbahagia dan kami hormati Ibunda Dr. Insinyur Tio Rudianto Yogo PD, yang saya hormati Ketua Amaliyah Ramadan Kewani 2003 Dr. Anda Haja Siti Maria Tohari MPD, dan yang saya tak terduga hari ini guru saya yang sangat saya kagumi dan hormati, Ibunda Prof. Masyidah. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa S3 di UNJ Universitas Muhammadiyah Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, Bupati pernah berkata, jangan engkau panggil saya orang tua, tapi panggil saya pemuda. Saya merasa hari ini Ibunda Kewani yang datang dalam usia-usia di atas saya. Mereka adalah secara spiritual adalah anak-anak muda, orang-orang yang punya semangat muda untuk berbagi, membina masyarakat yang belum mendapatkan kesempatan seperti orang lain.
Karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kita berada di Pelabuhan Kalibaru. Orang mengenalnya Pelabuhan Kayu. Tersambung dengan pesisir ini ada 3 kelurahan. Dari sini arah ke timur itu Kelurahan Kalibaru, bertemu dengan Kelurahan Cilincing, bertemu dengan Kelurahan Marunda. Ini disebut dengan daerah pesisir di daerah Jakarta Utara. Kehidupan mereka ini tergantung dari nelayan, kemudian buruh, pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang ikan. Dan inilah wajah-wajahnya yang kita lihat hari ini. Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan saya berada di tengah-tengah mereka. Tahun 2001 waktu saya selesai S1 di Yayan Alauddin Unggul Pandang, saya berhijrah ke sini. Sahabat saya yang saat ini juga sebagai dosen di UMJ, namanya Bapak tempat tidur beliau waktu di Makassar, beliau pulang kampungnya di daerah Ternate. Saya menuju ke sini. Di tempatnya kelahiran istri saya, tempat mertua saya membangun pertama kali masjid ini. Masjid ini diletakkan batu pertamanya adalah Perdana Menteri Indonesia M. Natsir. Karena waktu itu mertua kami punya hubungan spesial dengan beliau. Termasuk beliau adalah orang-orang pergerakan dan tokoh Muhammadiyah di Jakarta Utara. Sehingga masjid ini sampai saat ini masih ruhnya itu dikenal sebagai Masjid Muhammadiyah. Ya. Tak terhitung jumlahnya para pejabat negara yang datang ke sini seperti almarhum Bapak M. Fatwa. Tahun 2005 Bapak Presiden SBY juga sempat datang ke sini untuk menyelesaikan pembangunan ini. Entah karena kekuatan apa, tapi saya kira doanya para fakir dan miskin, sehingga pun juga saya kenal percikannya saat pertemuan itu dengan Pak SBY, semua menteri dan gubernur ada. Kemudian saya selesai sambutan, saat itu Pak Menteri Agama memanggil saya, Ustaz, kalau mau jadi PNS silahkan mengajukan sekarang. Maka saya jadi pegawai negeri tanpa ada tes, tanpa ada persyaratan apapun, dari berkah dari pertemuan Bapak Presiden di saat itu. Dan orang-orang yang bergerak dalam dunia sosial, terakhir Bapak Ibu Dr. Aisyah Dahlan datang di tempat ini terakhir pada beberapa bulan yang lalu. Dan alhamdulillah ibu-ibu dari Wani hari ini yang datang dengan memberikan sejukan sejukan hari ini. Semoga kita semua Bapak Ibu yang cintai Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi jembatan khusus anak kita ini. Saya kira Bapak Ibu cintai Allah Subhanahu wa taala, ada satu pepatah menyatakan kalau kita lahir dalam keadaan miskin itu sudah takdir. Tapi kalau kita mati dalam keadaan miskin itu adalah pilihan. Ada orang yang sukses karena secara DNA orang tuanya, kakek mereka itu, mereka adalah orang-orang yang memang sukses sehingga terwariskan kepada anak-anak mereka. Tapi anak-anak seperti ini memang harus didesain, harus by design, harus dibantu, harus ditolong. Karena itu ketika saya terangkat penyuluh, bukan malah meninggalkan masyarakat di sini, tapi malah semakin intens untuk membina dari Kalibaru ini, Cilincing sampai Marunda, untuk menjadi jembatan harapan membina setiap saat di sini, di tempat ini. Meskipun ibu-ibu saya sudah beberapa waktu yang lalu karena suatu dan lain hal, saya sudah beli rumah di kota Makassar, ingin pindah kembali. Tapi qadarullahnya itu berat sekali untuk meninggalkan di sini. Dan rupanya setelah anak-anak saya mau kuliah sekolah, sehingga dengan demikian tetap memutuskan untuk tinggal di tempat ini untuk tetap mendampingi anak-anak di sini, para orang-orang tua yang ada di sini. Mudah-mudahan dari sini mereka lah juga anak-anak yang insya Allah akan diperhitungkan.
Di sini alhamdulillah anak-anak masjid ini menjadi pusat pelatihan anak-anak kita, ya. Menjadi mereka untuk mengaji, berpidato, segala macam bentuk-bentuk pelatihan, ya, kita mengadakan. Tapi memang Bapak Ibu dari Ikhwan itu mungkin perlu kami sampaikan, ya, ada terletak di daerah sini sehingga masjid ini bisa selesai karena bantuan para pengusaha Kali Baru yang dulunya eksis di sini. Tapi karena mereka pelabuhan Kali Baru sudah ditutup, ya, sudah ditutup dari kegiatan kayu, sehingga itulah yang mempengaruhi. Ustaz Mustaqim atas paparannya. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ibu Ketua Umum Mawani, Ibu Dr. Insinyur Wiyoto Wiyoto MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Selamat siang, selamat sore, selamat siang menjelang asar. Pertama-tama tentunya kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas berkat rahmatnya, nikmatnya yang diberikan kepada kita semua, diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat silaturahmi, yang alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi bersama para warga dari kampung nelayan pesisir kelurahan Kali Baru, dan juga kita Mawani diterima oleh Bapak Ketua Yayasan DKM, Bapak Mustaqim MPD, insya Allah sebagai dokter di bidang agama, bidang pendidikan, doktor di bidang pendidikan, dan juga bersama dengan Ibu Nur Nasibah yang selalu mendampingi dan membimbing para warga di lingkungan Masjid Nurul Jihad. Kami bersama dengan Prof. Masito yang kebetulan juga sebagai pembimbingnya, Bapak Ketua Yayasan, Pak Ustadz. Tadi Prof. Masito menyampaikan semangatnya sangat luar biasa, dan tentunya didampingi oleh kemampuannya juga yang luar biasa. Insya Allah kita semua mendoakan agar dapat diselesaikan program doktor di bidang pendidikan dalam waktu yang singkat tanpa ada hambatan, kesulitan yang berarti, karena kuliah di bidang S3 itu rasanya lain, tidak seperti S1, S2, kemudian kita juga di bidang politik, cobaannya ini lebih daripada ujian di bidang ponco, ya. Kalau S3 nggak tahu nih di UMJ gimana, Prof, sama di ponco, ya. Jadi kita lebih dilihat dari attitude-nya, dari sikap kita, daripada kontennya, kadang-kadang materinya. Betul?
hal seperti itu. Kadang-kadang bukan diuji materinya, tapi diuji sikapnya. Sampai kadang-kadang sampai setengah hari kita menunggu pembimbing, nggak keluar dari ruangannya, padahal di dalam ruangannya ngobrol, makan juga. Memang luar biasa. Ya, ujiannya menjadi dosen, betul-betul. Ya, kami dari Kongres Wanita Indonesia, mungkin Bapak dan Ibu-ibu sekalian belum mengetahui bahwa Kongres Wanita Indonesia itu adalah organisasi federasi yang paling tertua dan yang paling terbesar di Indonesia, bahkan di internasional. Jadi yang namanya Hari Ibu, tahu kan Hari Ibu tanggal 22 Desember itu diperingati setiap tahunnya tanggal 22 Desember. Nah, itulah hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia. Hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia yang mempunyai amanah sebagai ibu bangsa, bahwa kita mempunyai tugas yang mulia membina generasi penerus bangsa. Nah, di depan kita semua ada anak-anak nih, calon harapan bangsa dan negara kita ini, ya. Semuanya sekolah tidak? Alhamdulillah. Tadi yang ngaji siapa namanya? Arsil. Oh, Pak Ustadz Arsil ya. Insya Allah pinter pidato, nanti menang nuzul Al-Quran ya. Oh, juara 1. Oh, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, oh nanti malam. Oh, alhamdulillah, syukur, pinter ya. Pinter, cakep lagi ya. Pada cakep semua nih. Ibu-ibu juga cakep soalnya semuanya. Cantik dan soleha, insya Allah. Nah, kita hadir di sini beserta dengan teman-teman semuanya, Ibu Dr. Randa Mariam yang mengkoordinasi dan yang melaksanakan kegiatan Amalia Ramadan ini. Beliau sebagai ketua bidang dari bidang agama, Ibu Dr. Randa Mariam MA. Beliau ini dulu sebagai anggota Dewanja, saya juga bersama dengan Titin Pak Muji sebagai sekjen Kowani. Beliau itu pensiunan Polwan, sudah Polwan, suaminya adalah polisi juga. Gitu. Kalau Prof Masito itu kan dari Aisyah Muhammadiyah, kalau ibu dari Gupi, kalau Titin dari Dian Kemala, jadi istri dari Purnawirawan polisi. Gitu. Kemudian di sini juga dari teman-teman dari bidang sosial kesejahteraan keluarga, bersama juga dengan bidang agama, ada dari Dewan Pimpin OKA, di sini ada dari Dewan Pimpinan Kowani, Ibu Eri, salah satu ketua Kowani, beliau dari Persatuan Wanita Kristen Indonesia. Kemudian di sampingnya ada Ibu Yaya dari dari Pepabri, Persatuan Pensiunan ABRI. Kemudian juga dari Bu Retno Perwani, ada dari Bu Neni ketua bidang organisasi keanggotaan, dari Ikatan Istri dari Persatuan Istri Insinyur Peternakan Indonesia.
kita ini semuanya dari berbagai macam latar belakang. Saya dari Gerakan Wanita Sejahtera. Nah, anggotanya kalau dihitung ada 90 juta perempuan Indonesia. Nah, dari mewakili 102 organisasi wanita. Jadi ada Muslimat NU, ada Fatayat NU, ada Aisyah, ada Nasyatul Aisyah. Jadi dari berbagai macam latar belakang agama, ada dari agama wanita Buddhis, Ibu Evi dari PWKI. Nah, jadi setiap di kegiatan peringatan agama, 5 agama, kita selalu memperingati dan kita selalu saling menghormati dan saling mensupport satu sama lain. Begitupun kemarin pada waktu acara Natalan ya, dari kaum muslim juga sebagai panitia, sekarang juga dari acara bulan Ramadan dari wanita Buddhis, panitia, PWKI, kemudian Katolik, Kristen dan wanita Buddha begitu. Nah, jadi kalau Kowani itu memang mempunyai visi dan misi meningkatkan harkat dan martabat wanita Indonesia dan melindungi anak-anak Indonesia. Kita bukan baru pertama kali ke daerah kampung pesisir di Jakarta Utara, tetapi kita juga pada waktu tahun lalu dan sebelum COVID kami rutin ke sini untuk membuat konsultasi masalah hukum, terutama masalah keluarga. Siapa yang waktu itu ikut saya ya? Dengan Bu Cusi, Bu Eri tidak? Jadi dengan Ibu Jusiana, Ketua YLBHMK. Nah, setelah itu banyak yang kita dapatkan temuan-temuan permasalahan hukum sehubungan dengan seorang istri yang ditinggal oleh suaminya sebagai nelayan selama 3 bulan lebih berturut-turut tidak kembali. Nah, itu bagaimana? Begitu, itu banyak masalah pada waktu itu. Nah, semoga di kampung nelayan di daerah sini yang bersama-sama dengan kita semua sekarang di Masjid Nurul Jihad tidak mengalami permasalahan. Beberapa solusinya gitu. Nah, masalahnya pada waktu itu yang kita temui adalah masalah istri ditinggal suami. Apakah ada yang bertanya, apakah bisa kawin lagi? Nah, itu tanya sama Pak Ustadz aja. Nah, itulah. Nah, jadi kembali lagi kita saat ini memberikan semangat ya. Yang pertama adalah nilai silaturahminya, bukan dilihat dari jumlahnya 100 paket ya Bu Maria, tetapi dilihat dari keberkahannya, dari nilai silaturahminya. Siapa tahu insya Allah kita dapat diberikan usia yang panjang untuk bersilaturahmi dengan warga kampung sekitar sini, insya Allah gitu ya. Dan juga saya merasakan suatu kenyamanan, kenikmatan. Apakah biasanya kalau kita melakukan suatu kegiatan bakti sosial itu di tengah lapang, kadang-kadang di atas panggung di rumah-rumah nelayan. Nah, sekarang ini diberikan tempat, alhamdulillah, tempat yang sejuk ya,
tempat yang menyenangkan, insya Allah menjadi tempat yang berkah. Karena bagaimanapun juga tugas dari ibu-ibu Qawani adalah memberikan support, memberikan semangat kepada ibu-ibu dan anak-anak sepanjang dan berlimpah untuk kita berikan kepada kaum yang membutuhkan. Doakan kita diberikan panjang umur agar kita dapat melakukan kebaikan yang panjang, melakukan ibadah, melakukan meningkatkan keimanan kita, berbuat kebaikan kepada sesama. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa langsung minta kepada Allah, ya, habdu minallah, tapi habdu minanas itu juga harus kita harus seimbang dengan habdu minallah dan habdu minanas. Nah, saya mau memberikan contoh pengalaman di dalam hidup saya, ya. Pada tahun 2019 saya berangkat ke Amerika. Memang 1 tahun waktu itu sampai 2 kali 3 kali ke Amerika, nah, untuk menghadiri acara workshop White Ribbon Alliance untuk visinya menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan mengurangi angka kematian bayi. Karena bagaimanapun di Indonesia angka kematian ibu melahirkan masih sangat tinggi, angka kematian bayi juga. Kemudian sekarang ada lagi stunting yang masih tinggi, sedangkan target kita tahun 2024 itu 14%, sekarang masih di atas 20%. Tercapai atau tidak saya tidak tahu. Tentunya itu atas dasar kerja keras kita semua, bukan hanya dari pemerintah tapi oleh masyarakat. Nah, biasanya saya kalau mau pergi ke luar negeri lebih jauh, itu saya selalu mengundang anak-anak yatim dan Bapak Ustadz, selalu itu kebiasaan saya. Nah, pada tahun 2019 di bulan Juli, padahal bulan Maret saya baru kembali dari Amerika dengan tugas Qawani, karena Qawani sebagai anggota dari PBB. Kemudian pada bulan Juli saya harus berangkat lagi mengikuti workshop. Itu workshop itu hanya 3 hari. Nah, jadi saya rencana itu di Amerika hanya 6 hari. Jadi perjalanan, termasuk perjalanan 7 hari. Lalu saya pikir begini, pulang dari kegiatan, kemudian sorenya jam 5 jam 5 harus berada di bandara. Sedangkan itu saya baru pulang ke rumah jam 1. Nah, jadi kan saya tidak sempat mengundang anak-anak yatim, mengundang ustadz untuk memimpin doa keselamatan keberangkatan. Biasanya saya selalu minta doa sama anak-anak yatim. Nah, kemudian saya abaikan itu. Saya langsung begitu sampai rumah koper beresin, berangkat. Nah, pas di depan pintu gerbang, saya mikir, ya Allah, ada yang ketinggalan. Yang biasa saya silaturahmi sama anak-anak yatim dan ibu-ibu kaum duafa. Ya Allah, sebelum itu, ya sudah, saya langsung saja minta kepada Allah. Saya minta kepada Allah, berikanlah saya kesehatan dan kelancaran. Kemudian ada Pak Ustadz baru datang karena dia tanda-tandanya terlambat. Saya langsung, ya Pak Ustadz udah ya, sampai ketemu, begitu. Nah, sedangkan saya itu tidak bersilaturahmi sama anak-anak yatim. Begitu tiba di sana, sehat seger, langsung bisa mengikuti workshop. Saya rencana 3 hari kan di sana, rencana workshop 3 hari, di sana 2 hari, kembali ke Jakarta, minggu depannya sudah kembali ke Jakarta.
udah begitu tapi itu merasa ada sesuatu yang kurang, apa ini begitu. Alhamdulillah udah kita jalankan. Nah, saya langsung percaya sama Allah, udah nanti juga ketemu sama anak-anak, saya pikir begitu. Jadi ada perasaan takabur, ada perasaan ria, kita langsung aja minta sama Allah. Ternyata hari pertama saya baru mengikuti workshop, tiba-tiba badan saya sehat sebenarnya, tiba-tiba bleeding keluar, darah keluar, tidak ada apa-apa, tidak ada gejala apa-apa, darah keluar. Kemudian pas saya ragu waktu itu pas mau berangkat ke workshop, saya telepon 911, kemudian akhirnya datanglah ambulans, datang bandir, datang mobil polisi, karena mereka pikir saya ada kejadian apa begitu. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dengan semuanya udah ke pipi saya. Sweetie, wake up. It's going on. What's going on? Udah gitu, selama 3 hari saya dirawat. Akhirnya 1 hari suami menyusul dan terkaget-kaget ya, saya pergi sehat, nggak ada apa-apa. Diperiksa sama dokter sehat, segar bugar sama profesor. Saya di scan, PET scan, kemudian kolonoskopi sampai 2 kali. Profesor, tim dokter semuanya yang hasilnya sebenarnya 7 hari itu apa dikultur, ada cancer atau apa, ternyata tidak apa-apa, dinyatakan sehat, boleh pulang ke Jakarta. Nah, kemudian ada teman saya menyarankan, Bu Gino, panggil Pak Ustadz. Untuk apa panggil Pak Ustadz? Di rumah aja, di Jakarta aja. Panggil Pak Ustadz ngaji. Aduh, saya harus pulang kembali ke Indonesia. Apa kejadiannya? Pas mau ke New York, karena saya pesawatnya dari New York, dari Washington DC ke New York, tiba-tiba pluk lagi, dibawa lagi ke rumah sakit yang berbeda, George Washington Hospital, the best hospital, salah satu in the world. Tapi lagi 2 kali, kemudian di PET scan, semuanya diperiksa utuh, semuanya diperiksa sehat sebenarnya. Nggak ada apa-apa, semuanya bersih. Lalu saya mengambil hikmahnya, sampai saat ini saya ambil hikmah bahwa kita harus ada punya 2 yang kita harus jalankan, hablum minanas dan hablum minallah. Setelah itu begitu keluar yang dari rumah sakit kedua George Washington Hospital, saya memanggil para ustadz di Washington DC. Bukan hanya orang Indonesia, tetapi orang Turki, ada orang Libanon, ngaji bersama-sama di dalam kamar hospital rumah sakit. Besoknya setelah ngaji bersama, yang saya rasakan lemas itu tidak ada, yang rasakan saya sakit tidak ada. Besoknya saya bisa jalan-jalan, dan kemudian minggu depannya kembali ke Indonesia. Nah, jadi dalam rencana hanya 1 minggu saya di Amerika, jadi 4 minggu. Itu karena mungkin saya takabur, atau sudahlah, yang penting kita langsung minta kepada Allah, tidak ada acara pertemuan dengan kaum duafa, tidak ada pertemuan dengan kaum anak-anak yatim begitu. Nah, itulah yang saya ambil hikmahnya.
banyak lagi yang saya alami, pengalaman-pengalaman hidup yang memang itu kita yang harus jalankan Allah, dan izin juga kepada manusia, terutama orang tua kita, terutama anak-anak kita. Nah iya, kalau kita mau bersedekah katanya harus dengan keluarga yang terdekat. Ya, kalau keluarga yang terdekat sudah tidak ada atau sudah pada mampu, ya orang sekeliling kita, ya di dalam organisasi, di dalam lingkungan kita. Nah jadi kembali lagi bahwa ibu-ibu Qawani, ya saya mengucapkan terima kasih atas amal ibadahnya, atas sedekahnya, atas sebagian rizkinya diberikan kepada kaum duafa dan sesama kita. Itu bukan hanya satu kali pengalaman saya, tapi bisa sampai maghrib kalau saya ceritakan mengenai hablu minanas. Makanya kalau kita ada waktu, kita ada sempat, ada undangan, kita harus utamakan untuk kita bisa hadir, untuk kita bisa silaturahmi, karena memang manfaatnya sangat luar biasa. Selain kita meningkatkan iman, meningkatkan silaturahmi, itu pasti ada meningkatkan rezeki kita dan meningkatkan usia kita. Itu biasanya kalau saya dengar dari Pak Ustadz, dari Pak Kiai, dari TV, dari media, dari TikTok dan lain-lain, sudah saya alami hal seperti itu. Jadi memang semua orang harus mendapatkan suatu hidayah ya, untuk kita dapat merubah sikap kita, merubah keimanan kita gitu. Jadi saya cerita nih, karena memang sesuatu yang pengalaman yang saya harus ceritakan, bahwa kita tuh tidak boleh ria gitu ya, tidak boleh takabur. Udahlah, saya langsung sama Allah, dia mah hanya manusia biasa, sesama manusia gitu ya. Semua kelebihan, nilai yang baik semua pada Allah gitu. Jadi nah, cerita adanya nyaman. Jadi sekalian saya curhat begitu lagi pas di bulan Ngabuburit. Ramadan. Kalau kebetulan saya kan dari SD itu sekolahnya Katolik, tapi orang tua udah aja, nek eyang juga aja, jadi saya disekolahkan, dipanggilkan guru ngaji ke rumah gitu. Jadi kalau saya disuruh ngaji, baca doa Katolik, Kristen, saya juga hafal. Iya, jadi begitulah. Baikan atas perhatian dari teman-teman sekalian yang dikoordinir oleh Ibu Dr. Randa Mariam, yang bisa menentukan titik amal jariah kita di Masjid Nurul Jihad ini gitu. Ya, semoga titik yang kita tentukan ini, yang teman-teman tentukan itu memberikan keberkahan bagi kita semua, bagi Qawani dan bagi ibu-ibu dan anak-anak yang hebat-hebat ini, untuk kita lebih baik lagi, untuk kita diberikan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikan-kebaikan juga dari sesama. Dan juga saya mendoakan dan kita mendoakan agar ibu-ibu dihilangkan atau dikurangilah permasalahannya dengan kita hadir di sini. Setidaknya ibu-ibu memberikan senyum saja,
sudah memberikan suatu sedekah ya, betul. Ibadah. Dan kalau saya melihat ibu pada senyum juga suatu kenikmatan bagi saya. Oh ternyata kita diterima dengan baik. Alhamdulillah kita jalan ke sini kadang sampai nyasar-nyasar ya, sampai 1 jam sampai ke Cilincing. Ternyata begitu sampai ke sini udah menginjak karpet yang tebal, yang nyaman. Semoga yang memberikan sumbangan ini dipanjangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya. Dan jika sudah wafat dan sudah tidak ada, tentunya diberikan surga di alam kuburnya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya kepada teman-teman juga semuanya yang dari sejak pagi sampai sore ini hanya satu niatnya adalah ikhlas dan tulus, betul? Ikhlas dan tulus. Ya. Dan ibu-ibu juga yang menerima juga ikhlas dan tulus ya Bu. Insya Allah kita yang menjalankan ibadah puasa mendapatkan hari kemenangan di hari raya Idul Fitri. Bukan kita dan dosa-dosa kita dikurangi saja. Kalau dihapuskan tidak mungkin ya Prof. Insya Allah semoga saja dihapuskan yang menjadi tidak ada dosa, dan insya Allah tidak akan berbuat dosa lagi atau keburukan lagi insya Allah. Terima kasih semuanya saya ucapkan. Apakah ada dialog? Waktunya ada nggak? Ya, atau mungkin ada pertanyaan atau apa yang akan disampaikan oleh ibu-ibu, 3 pertanyaan ya. Terima kasih. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadu. Terima kasih. Makan Dharma. Nah Bu, ini slogan kita ya Bu, yang merdeka melaksanakan Dharma itu dari sejak tahun 1928. Karena kita organisasi yang independen, yang merdeka untuk melaksanakan Dharma bakti kita kepada bangsa dan negara. Makanya kita selalu menyampaikan slogan salam ibu bangsa, jawabnya Merdeka melaksanakan Dharma. Salam ibu bangsa, Merdeka melaksanakan Dharma. pinter banget ya anak-anak. Salam ibu bangsa, merdeka melaksanakan Dharma. Pintar, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan Bu? Sebelum kita ada penyerahan simbolis dan kita tutup dengan doa. Jadi sekedar informasi bahwa ibu-ibu sekalian, inilah organisasi kewanitaan ya. Jadi bukan hanya anak-anak muda saja yang punya organisasi. Ternyata ibu-ibu yang sudah prof, yang sudah pensiun juga memiliki organisasi. Saking inginnya berbagi, saking inginnya menjadi orang yang bermanfaat, bukan hanya waktu usia muda, tapi sampai tua pun mereka eksis untuk melaksanakan kegiatan sosial. Masya Allah. Ini bisa jadi support untuk kita semua yang ada di Kalibaru, bahwa memiliki pendidikan itu sangat penting. Jangan puas hanya sampai tingkat SMA. Ini Bu ya, pada ibu-ibu Koani saya selalu memberikan motivasi ke anak-anak bahwa bukan hanya sekolah sampai SMA, karena rata-rata di sini puas sampai SMA. Lihat nak, ibu-ibu yang sudah tua ini dari yang sampai profesor, sekolah, S1, S2, S3, profesor. Mau arsil? Siap? Ya, baca hadis tadi itu yang senyum adalah sedekah. Baca hadis dulu. Hadis senyum. Sama-sama. Hadis senyum. Hadis senyum tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Artinya senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Iya, itu tadi Bu. Senyum engkau di hadapan saudaramu adalah sedekah. Ya, mungkin dari ibu ada yang mau bertanya atau yang menyampaikan pesan atau ingin menyampaikan
apa Bu? Silakan. Atau ada pertanyaan? Anak-anak sini juga jago di bidang iptek, teknologi IT. Kendalanya kami susah mencari dana. Jadi setiap ada anggota DPR atau ada tamu-tamu seperti ini, kami minta bantuan satu aja untuk laptop atau komputer supaya menjadi bahan untuk pelatihan anak-anak kami yang masih SMP, masih SMA, tanpa harus ke warnet gitu. Supaya karena kalau sudah ke warnet gangguan narkoba, ngelek dan sebagainya pasti. Jadi kalau ada di masjid, saya pikir Bunda bisa terkontrol. Apalagi kebetulan anak remaja yang sudah menjadi pengurus masjid, alhamdulillah sudah makin. Cuma tinggal medianya kita belum. Jadi kalau mereka sudah bisa kita latih, insya Allah bisa lebih manfaat. Ya, mungkin seperti itu ya. Kebetulan Kowani mempunyai anggota organisasi namanya Persahi. Ada Persatuan Sarjana Hukum Indonesia. Ketuanya Ibu Santi Sarino. Kebetulan Ibu Santi ini adalah CEO-nya IBM yang di Jakarta. Nah, jadi begini aja, nanti dari sini buat surat kepada Kowani. Berdasarkan surat tersebut kami sampaikan kepada Persahi. Insya Allah masih dapat lah kalau satu laptop, ya insya Allah. Ini ibu-ibu di sini bukan dilihat dari sisi usianya udah pada senior, tapi ilmunya juga luar biasa. Semuanya tidak menganggur, semuanya mempunyai pekerjaan masing-masing, tetapi mempunyai kegiatan sosial di dalam Kowani. Kayak Prof ini guru besar dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ini Ibu Titin hebat, juara tembak, juara ini apa, terjun payung. Perempuan terjun payung pertama ya Bu ya? Iya. Terjun payungnya bukan dari lantai 1, dari atap, bukan. Dari pesawat, bukan helikopter pula, dari pesawat. Yang tingginya berapa Bu? Jaraknya 200 meter lebih ya? 3000 meter tuh. 3000 meter. Bukan pas udah deket udah 100 meter diturunin. Bukan. Itu ada Bu Yulis juga, jurnalis, wartawan senior. Siapa lagi? Bu Mia. Nah ini Bu Mia. Siap. Tetap beliau nih, ahli tembak. Kowat. Wanita angkatan darat, tentara. Coba apa yang mau ditanya? Silakan. Malu-malu ya. Mungkin sudah cukup kali ya Bu ya. Jadi sekedar informasi saja pada seluruh pengurus Kowani yang ada, terutama pada ibu dan ketua, bahwa kaki bunda yang ada di sini rata-rata adalah ibu rumah tangga, tulen, membantu suami di rumah masing-masing. Sebagian besar dari istri nelayan, ada istri kuli panggul, ada istri dari pekerja freelance. Jadi nggak ada pekerja tetap di sini. Suaminya nggak ada yang kabur kan? Alhamdulillah suaminya aman-aman saja. Ya. Ada yang sudah meninggal, jaga-jaga sebagian. Banyak janda. Sama anak-anak sekolah di sini santri, rata-rata juga anak-anak kuli panggul, anak-anak dari nelayan, sehingga kami memberikan SPP hanya 35.000. Bagi anak yatim free. Ya. Jadi guru-guru juga hanya mendapatkan gaji dari SPP plus sama dana hibah dari pemerintah yang 500.000 per bulan.
Jadi alhamdulillah kaderisasi sampai hari ini masih berjalan. Ya mudah-mudahan kami sebagai penyuluh tetap bisa bekerja, memberikan pemahaman kepada anak-anak, dan mudah-mudahan dari kampung kecil ini bisa menjadi salah satu menteri lah minimal ya, di negara kita. Alhamdulillah dari semua santri ada yang sudah jadi dokter, ada juga yang sudah jadi perawat, ada pengusaha Bu dari sini alhamdulillah. Ya di sini ibu-ibu majelis taklim ya, ibu-ibu binaan kami Bu, penyuluh itu kan ada binaannya. Ada yang buta aksara Al-Quran dari Iqra, ada yang sudah tahsin, ya yang pengajian, supaya mereka tidak kehilangan arah Bu. Kalau cuma nunggu suaminya pulang dari laut atau dari manggul, mereka harus bisa ngaji. Keterampilan alhamdulillah ada, ya kadang ada dari kelurahan Bu, ya utusan-utusan, dan rata-rata juga sudah banyak yang masuk di dasar wisma, jumantik, di bagian agak muda. Kalau yang sudah 50 tahun ke atas ya mereka di majelis taklim saja. Ya mungkin itu saja Bu, sekadar informasi dan jazakallah. Ini mudah-mudahan keinginan anak-anak yang untuk bisa pandai anak-anak kami semua tidak gaptek lagi Bu. Ya, agama perlu, tapi ilmu pengetahuan teknologi lebih perlu lagi untuk hari ini, supaya kita tidak kalah dari pasar global ya, pasar global yang akan datang pada tahun 2024. Ya mungkin itu saja. Terima kasih banyak kepada semua ibu-ibu dari pengurus Tawani. Kami sangat senang sekali karena dikunjungi, dan semoga silaturahim kita tidak cukup sampai hari ini ya Bu ya. Mudah-mudahan berlanjut di hari-hari yang lain, dan saya berharap menjadi orang tua asuh juga untuk melihat perkembangan kami di sini sehingga punya program-program ke depan. Ya, untuk karena waktu sudah mendekati asar, acara penyerahan santunan atau bantuan pada doa dan yatim secara simbolis kami panggil, simbolis dulu baru doa. Baik Bapak Ibu, mari kita semuanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan yang kita masing-masing. Saya pimpin secara Islam Al-Fatihah. Dan syaitan ya karena untuk ya kan nasta'in min siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih Allah atas kasih-Mu kepada kami, atas kemurahan-Mu kepada kami. Jadikan hidup kami bermanfaat kepada siapapun. Jadikan kehidupan kami ya Allah bermanfaat kepada apapun dalam kehidupan ini. Ya Allah, jadikan kami kuat secara pikiran, secara ekonomi, secara pendidikan, secara pikiran maupun secara rohani. Ya Allah Rahman Rahim, jadikan kami semua adalah hamba-Mu yang bertakwa. Jadikan kami semua hamba-Mu adalah ahli surga. Bimbing kami ya Allah, bimbing kami semua, bimbing keluarga kami ya Allah. Berikan kami rasa bahagia dalam hati kami ya Allah. Limpahkan rezeki-Mu kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa bisa berbagi kepada siapapun. Berkahi rumah tangga kami ya Allah, tuntun kami ya Allah sebagai pasangan, tuntun kami sebagai orang tua ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, di bulan yang maha berkah ini ya Allah, berkahi kami semua. Siapapun yang angkat tangan pada hari ini ya Allah, jangan biarkan pulang ya Allah sebelum Engkau terima doa-doanya. Siapapun yang berdoa hari ini ya Allah, mengadakan tangan kepada-Mu yang punya persoalan keluarga, jangan biarkan pulang ke rumah sebelum Engkau menyelesaikan persoalan keluarganya. Ya Allah, siapapun yang berdoa kepada hari ini ya Allah, yang punya persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, jangan biarkan mereka pulang ke rumahnya ya Allah sebelum Engkau mengijabah doa-doanya, memperbaiki kehidupan mereka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari bantuan atau dari donatur dari Tawani Pusat. Ya, marilah kita sama-sama baca tulis dari bantuan atau dari donatur dari Tawani Pusat.
kepada Ibu Ketua Kowani, Ibu Dokter. Silakan untuk memberikan atau menyerahkan bingkisan. Tiga saja, tiga. Bisa dibantu. Ini yang kecil, ya. Wakil santri alim, ya. Salim lah, salim. Nutupin. Ya. Wakil dari ya, kepada Bunda Bro, silakan untuk menyerahkan bingkisan dari Nutupin dulu ya. Ibu nelayan. Apalagi itu. Ini perwakilan, nanti yang lainnya satu lagi Bu Suryani, silakan Bu Suryani. Pada Ibu Sekjen Wani, Ibu Bunda Titin, silakan. Ya, pada santri Zidan, silakan berdiri Zidan, pojok sana Zidan. Pada Bunda Ibu Eri, disilakan untuk menyerahkan bingkisan kepada santri yatim Darul Afa. Ya, untuk yang lain nanti kami bagikan ya setelah asar. Ya, untuk yang lain pada tokoh apa dan anak-anak yatim nanti diserahkan oleh Pak Ustadz ya, disimbolis dulu. Cuma ya untuk takjil dan buka puasa makanan, berupa makanan. Jadi nggak usah masak. Untuk makan malam ada. Oh iya, sebelum pulang mungkin foto bersama dulu ya. Ya. Kita ke sana aja, foto di sana Foto bersama ya. Mudah-mudahnya di depan ya. Biar sekalian nggak usah pindah tempat. Bisa mudah-mudahan ada yang di tengah-tengah, yang di depan. Jadi ya nanti ayo santri-santri. Enak. Iya, nanti santri di satu tempat aja nih dulu. Nanti ibunya di situ juga. Ya. Fotonya di sini ada ini. Nah, ini sini sayang. Gimana Bu? Sini, di belakangan anak. Oh, belakangan anak. Ibu? Ya, Ibu ada spanduk di sini karena saya tinggi duduk. Ya, Ibu peserta bisa mungkin yang duduk ya. Ya, silakan Bu duduk yang ini, nanti Ibu Puani yang berdiri biar terlihat ini. Saya Satari sebagai dokumentasi diatur biar semua kelihatan.
panjang umur. Amin. Ya, yang sudah ada kuponnya silakan ke sini. Yang sudah ada kuponnya langsung. Udah gadis. Yang sudah didoain sama Bu Jiwo punya turunan ya. Anak punya turunan ya. Anaknya ya. Doain ya anak ya. Semangat, semangat. Nah ini udah ada. Di sini udah ada tiga itu. Sementara ya. Ini karena nanti kontakkan ya. Ya kalau bisa di bulan Ramadan. Iya. Ini sampai kantor. Iya. Kita ubah. Oh ya udah. Nama itu bagilah kuncinya tapain sama saya. Enggak nama gue sama Fer. Oh ya insya Allah. Amin. Semoga sukses. Sukses dia dan oh kelihatan istri RW kelihatan.
Mbak Yuli, yang ke Kowani mana? Video nih. Video. Ada anak bertanya pada bapak, buat apa berlapar-lapar? Ada anak bertanya pada bapak, ada ustara buat apa? Lihatlah langit keampunan yang indah, Bu Joyce lah, pulang. Oh, titipin aja. Bu Joyce ya, Bu Joyce ya, ibadah dalam ikhlas sedekah. Joyce. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apa gunanya? Lapar mengajar merendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Lihatlah langit keampunan yang indah, membuka luas dan angin pun semerbak. Nafsu angkara terbelenggu dan lemah, bunga ibadah dalam ikhlas sedekah.